Ya, bagi saya, siapapun yang mau mimpin Jakarta, pertama, ini udah saya usulkan sejak saya di Komisi 2 DPR RI. Siapapun mau jadi pejabat di DKI Jakarta, atau di daerah manapun, waktu itu saya di Komisi 2, harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Dibuktikan dengan biaya hidup, dengan pajak penghasilan yang dia bayar. Keren ya. Itu dasar pertama. Oke. Yang kedua, dia harus berani mentransparankan anggaran sampai satuan ketiga. Oke. Yang ketiga, tentu dia harus berani menerima warga. Balai kota itu adalah balainya rakyat, balainya warga Jakarta. Warga Jakarta berhak nongkrong di sana. Oke. Bahkan saya berpikir, ini ide waktu itu ya, ketika orang lagi susah makan, saya ingin sekali balai kota tuh menyediakan makan siang gratis. Nasi goreng saja. Siapa yang masak? Anak-anak SMK yang praktek. Iya. Kenapa mesti makanan yang sama? Supaya orang yang mampu tuh nggak mau datang tiap hari makan yang sama. Bosen. Jadi kalau buat orang yang memang nggak punya makanan, dia akan datang situ makan tiap hari. Sekalipun menunya sama. Karena untuk hidup. Nah, harusnya balai kota seperti itu. Nah, pemimpin yang diharapkan ada pemimpin yang menjadi bapak pelindung, yang menjaga setiap sen pajak yang dibayar oleh warga Jakarta. Iya, betul. Untuk kepentingan warga Jakarta. Udah bayar PBB mahal, bayar STNK mahal, bayar lampu jalan mahal. Iya. Tapi bisa kena banjir, bisa kena maling, bisa kena rampok, atau bisa jatuh, jalanan jelek. Itu semua tidak boleh terjadi. Setiap sen yang dipungut harus untuk warga Jakarta. Nah, itu yang saya harapkan. Sosok yang bisa jadi gubernur Jakarta harus buka diri. Harus kasih nomor HP pribadi pada seluruh warga Jakarta. Supaya orang semua bisa ngadu. Baru lurah, camat, wali kota, semua pejabat satuan kerja, dinas, tidak berani macam-macam sama warga Jakarta. Karena akan dilaporkan kan. Nah, selama semua kerjakan dengan baik, saya kira warga Jakarta tidak mungkin kok mau WA yang sibuk seperti itu. Tapi harus ada tempat pengaduan, termasuk balai kota. Gubernur harus berani turun menyapa warga Jakarta yang pagi-pagi menunggu di balai kota. Iya. Itu paling penting buat saya seperti itu. Keren ya. Dan tentu juga harus mengadministrasi keadaan sosial dengan baik. Orang yang kaya harus dibantu untuk membuka banyak lowongan kerja. Orang yang kurang beruntung harus diberikan kemampuan, sertifikasi sampai penghasilan. Ya, sekali lagi terima kasih sudah bergabung menyaksikan program A3. Sekali lagi saya katakan ini A3 bukan A1 ya. Semua yang saya sampaikan bisa jadi bahan diskusi. Anda bisa mengajukan pertanyaan lagi, usulan lagi, atau pemikiran saudara yang menurut saudara pemikiran saya mungkin kurang tepat atau perlu disempurnakan atau ada ide lebih baik. Kita lakukan ini semua supaya siapapun jadi gubernur Jakarta ke depan bisa langsung mengimplementasikan, memberikan jaminan perut warga Jakarta kenyang, pikirannya tenang, dan dompetnya. Mantap ya. Sekali lagi terima kasih. Ini program A3 bukan A1. Terbuka, pertanyaan, diskusi, saran pendapat yang bisa Anda kirimkan di semua medsos saya di bawah ini. Terima kasih. Salam. Sehat selalu. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama tentu merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemimpin, ya, seorang pemimpin di DKI Jakarta nanti kelak, siapapun itu, ya dia harus bisa mengerjakan sesuatu untuk kemajuan Jakarta. Satu pernyataan yang sangat menarik ya mengenai makan siang gratis. Tapi beda nih makan siang gratis yang diusulkan oleh Ahok ya dengan makan siang yang diusulkan oleh Prabowo Subianto sangat jauh berbeda teman-teman. Nah kalau Ahok ya dia menginginkan makan siang gratis itu untuk bercengkraman dengan masyarakat Jakarta. Jadi
bukan untuk program yang lain, tapi untuk bisa bersama-sama menyapa mereka, ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan siapapun gubernur Jakarta nanti yang akan terpilih harus membuka pintu balai kota untuk menerima warga. Menurutnya, warga Jakarta memiliki hak untuk mendatangi balai kota, terlebih untuk menyampaikan aspirasinya. Warga Jakarta berhak nongkrong di sana, kata Ahok. Dan bahkan dia perlu, kalau perlu ya, balai kota itu bisa menyiapkan makan siang gratis. Jadi ide ini pernah muncul agar warga Jakarta yang tidak punya uang misalnya, ya untuk makan, bisa datang ke sini untuk mendapatkan makan siang gratis, nasi goreng gitu ya. Saya berpikir nih, ya ide waktu ya, ketika orang lagi susah makan, saya ingin sekali balai kota itu menyediakan makan siang gratis. Nasi goreng saja, siapa yang masak-masak? Ya anak-anak SMK yang praktek tugasnya. Nah, Ahok menyebut menu yang disajikan tidak perlu bervariasi, kenapa mesti makanan yang, ya, dibikin aja makanan yang sama, supaya orang yang mampu tuh nggak mau datang tiap hari untuk makan yang sama. Ya, kalau buat orang yang memang nggak mampu, nggak punya makanan, dia akan datang ke situ. Ya, makan tiap hari sekalipun menunya sama. Karena untuk hidup, dan harusnya di balai kota seperti itu sambungnya. Memang ide kreatif dan bagus sekali ya untuk langsung mewujud nyatakan kepentingan dan keperluan masyarakat ya. Tak hanya itu, syarat lainnya yang juga tidak kalah penting adalah mampu membuktikan asal harta kekayaan. Kalau nanti seorang pemimpin di DKI Jakarta akan terpilih. Caranya dengan memperhatikan biaya hidup dan pajak penghasilan yang dibayar. Kemudian Ahok bilang, penting bagi gubernur ke depan membuat transparansi anggaran semua harus dipertanggungjawabkan. Ya, sehingga tingkat satuan ketiga, pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang menjadi bapak pelindung, yang menjaga setiap sen pajak yang dibayar oleh warga Jakarta untuk kepentingan warga Jakarta sendiri. Jadi sudah bayar PBB mahal, bayar STNK mahal, bayar lampu jalan mahal, tapi bisa kena banjir, bisa kena maling, bisa kena rampok, atau bisa kena jatuh karena jalanan jelek, kata Ahok. Jadi ini harus bisa diantisipasi semua, supaya warga Jakarta itu bisa bisa menjalankan hidup dengan baik dan bisa nyaman ada di kotanya sendiri.